Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hariman Surya Siregar MAG dan Bapak Dr. Fajr Farhan Hikam SSY MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih kelas 2A Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Ayu Tazkiyatun Nufus dari kelas 2A Pendidikan Fisika. Saya di sini akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 9 yaitu tentang zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta dengan syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah dikeluarkan dan diberikan kepada yang kurang mampu dengan syarat tertentu. Ensiklopedia Al-Quran menyebutkan dalam terminologi fikih zakat itu mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan mereka yang memperolehnya menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Kemudian dalil disyariatkannya zakat terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan kemudian ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Kemudian dalam Al-Sunnah atau hadis banyak keterangan yang berkaitan dengan zakat. Salah satunya hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam dibangun atas 5 tiang. Salah satunya adalah zakat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah, merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali dalam bulan Ramadan berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan yang bersifat fardu ain. Syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua Islam, yang ketiga memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu wajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari zakat mal yaitu untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin dan di antara umat Islam. Kemudian syarat-syarat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama yaitu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak bersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab, yakni mencapai jumlah minimal yang menyebabkan terkena kewajiban zakat. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat. Kemudian harta benda yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak, yang kedua binatang ternak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat zakat profesi, yang kelima zakat rikas atau barang temuan. Kemudian selanjutnya ada mustahik zakat. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian hikmah zakat. Yang pertama dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Yang kedua dalam bidang sosial,
Orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.